Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Faizi akan mempresentasikan satu multimedia pembelajaran berbasis multimedia PowerPoint yang sudah saya susun untuk siswa-siswi saya untuk pembelajaran kita. Pertama-tama, yang ada di layar monitor kita saat ini adalah menu utama untuk masuk ke layar utama multimedia berbasis PowerPoint. Kita melihat ada menu start. Menu start ini digunakan untuk menuju tampilan PowerPoint kita. Kita klik. Nah, ini adalah disebut progress bar atau proses loading untuk menuju menu utama kita dalam presentasi PowerPoint ini. Ini sampai 100%. Nah, ini adalah tampilan pertama dari PowerPoint. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan diajarkan di kelas 8 SMP. Ini adalah PowerPoint untuk kelas 8. Dalam PowerPoint ini kita sudah menyusun materi yang kontennya berisi mulai dari standar kompetensi sampai pada evaluasi. Untuk melihat salah satu atau beberapa kontennya, kita tinggal membuka salah satunya. Ya, seperti misalkan kita membuka standar kompetensi, kita tinggal klik saja untuk menuju ke layar kompetensi. Nah, pada menu awal dengan latar warna putih, ini adalah kertas untuk presentasi kita yang sudah saya susun berupa menu tombol home untuk kembali. Tinggal kita klik, maka akan kembali ke presentasi awal. Kemudian ada tombol navigator untuk menu atau daftar isi berupa ini. Kemudian ada menu berupa informasi pembuat ini, saya sendiri. Kemudian ada menu untuk bertanya ini. Oke, kemudian ada menu positif. Ini ada tombol lampu. Ini adalah sebagai animasi saja. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah awal dari layar presentasi kita. Untuk melihat isi atau konten daripada media pembelajaran kita ini, tinggal kita klik daftar isi untuk membuka kontennya. Klik. Nah, ini berisi konten-konten dari standar kompetensi sampai pada evaluasi. Pertama yang akan kita lihat adalah standar kompetensi. Standar kompetensi kita lihat. Nah, ini adalah standar kompetensi kita. Standar kompetensi kita adalah memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Kemudian ada di samping standar kompetensi, kita punya kompetensi dasar, menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan mendeskripsikan tahapan perkembangan pada manusia. Kemudian ada indikator pencapaian. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 indikator pencapaian. Ada materi kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Baik Bapak Ibu Guru, kita akan menuju ke menu atau konten kita yang pertama, yaitu adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis pada makhluk hidup berupa perubahan yang bersifat kuantitatif seperti pertambahan ukuran, panjang, tinggi, volume, dan pertambahannya. Itu pengertian pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsi yang bersifat spesifik menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Kita akan melihat contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Contoh daripada pertumbuhan dan perkembangan adalah satu, kemampuan bayi untuk mengkurap, merangkak, kemudian berdiri, atau yang kedua, perkembangan anak burung yang semula belum dapat terbang, beberapa hari kemudian sudah dapat terbang. Yang ketiga, perkembangan pada tumbuhan dari biji berkecambah kemudian menjadi dapat menghasilkan milah. Nah, inilah pengertian pertumbuhan dan perkembangan beserta contohnya. Kemudian di bawahnya kita akan melihat tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Ini konten yang pertama tentang materi kita pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita akan melihat materi kita berikutnya yang B, yaitu tahap pertumbuhan dan perkembangan. Untuk membuka konten tahap pertumbuhan dan perkembangan, kita klik materinya. Tahap pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase pertumbuhan embrionik dan fase pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik. Fase embrionik kita lihat adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang terjadi selama masa embrio, yaitu diawali dengan peristiwa fertilisasi atau tumbuhan sampai dengan terbentuknya janin atau usus. Pada fase ini terjadi pembelahan sel zigot berulang-ulang secara mitosis membentuk embrio. Alur perkembangannya adalah zigot, morula, bacilla, dan gastrus. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pasca embrionik adalah pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup setelah masa embrio. Pada fase ini terjadi penyempurnaan alat-alat reproduksi dan peningkatan ukuran bagian-bagian tubuh. Kita lanjut ke materi yang C. Proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan dibedakan menjadi tiga macam, itu pada manusia, pada tumbuhan, dan kita lihat yang pada manusia. Kemudian yang pada hewan, pada tumbuhan. Kemudian yang pada hewan. Pada hewan khususnya ada terjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis sempurna terjadi pada seperti pada kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi seperti pada tuak atau larva. Sedangkan kalau metagenesis ini pada tumbuhan, maaf ini dapat pada hewan. Sebenarnya ini pada tumbuhan, baik pada tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku. Itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian tahap perkembangan manusia, perubahan fisik pada masa pubertas.
Nah, kita lihat ya evaluasi. Bisa juga selain kita buka pada konten pada buku terbuka ini, tentunya materi ini bisa juga diakses menuju tombol home. Tombol home juga bisa kita lewati sebenarnya. Jadi banyak cara ya pada multimedia ini, bisa lewat layarnya atau lewat menu awal. Coba kita lihat pada menu awal untuk bagi variasi saja. Tahap-tahap perkembangan pada manusia tadi yang dia juga kita tahap-tahap perkembangan pada manusia. Masa balita, masa kanak-kanak, remaja, dewasa dan lansia. Pada masa balita, kemudian pada masa kanak-kanak, kemudian pada masa remaja, kemudian pada masa dewasa, kemudian pada masa manja. Untuk yang ke F, kita tidak dari umum dan masa kini, perubahan titik pada masa pubertas. Perubahan titik pada masa pubertas. Perubahan titik sebagai ciri tanda kelamin primer dan sekunder. Nah, kita lihat ciri-ciri kelamin primer. Maaf, kita ulang. Perubahan titik pada masa pubertas. Jadi kita lihat ada ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Kita lihat ciri-ciri kelamin primer pada laki-laki. Pada laki-laki, ciri-ciri kelamin primer adalah berfungsinya organ-organ reproduksi dengan ditandai peristiwa menyusui mata. Itu keluarnya sperma dan kelamin. Ya, ini juga menunjukkan bahwa laki-laki telah mengikuti satu tahap termasuk mulai diproduksi. Sedangkan pada perempuan, masa pubertas seorang anak perempuan mulai terjadi menstruasi. Menstruasi adalah menstruasi pada perempuan menandakan bahwa organ-organ reproduksinya telah berfungsi. Jiwa menstruasi di awal ini diproduksinya hormon estrogen dan progesteron oleh ovari. Hormon-hormon tersebut menyebabkan pematangan dan peletakan sel telur yang berupa oosit sekunder dari ovari. Itu ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Bagaimana dengan ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki dan perempuan? Ya, laki-laki ciri kelamin sekunder ditandai dengan kedua tumbuhnya kumis dan jambang, ada semakin lebar dan berbidang, suara menjadi berat, tumbuhnya rambut tidak kemaluan dan ketiak pun membesar, kulit lebih kencang dan otot membesar. Sedangkan kalau pada perempuan, ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan ditandai dengan peristiwa berikut: tumbuhnya rambut di atas kelamin dan ketiak, pinggul melebar dan lapisan lemak bertambah, payudara tumbuh membesar, kulit menjadi lebih halus dan suara menjadi lebih halus. Itu perubahan fisik pada masa pubertas, baik pada anak laki-laki, remaja maupun anak perempuan remaja. Nah, pada multimedia ini juga disertakan dengan yang namanya evaluasi. Evaluasi untuk menguji sejauh mana kemampuan anak didik kita yang sudah kita berikan materi berupa pertumbuhan dan perkembangan untuk menguji kemampuan
kemampuan atau uji kompetensi peserta didik kita, kita mulai kita mulai kita klik ini. Nah, di sini akan ada menu login. Ketik namamu dengan huruf capital. Misalkan Hukmun Bayu. Oke. Selamat datang di tes uji kompetensi Hukmun Bayu. Oke. Nah, karena ini adalah hanya materi saja, karena kalau saya masukkan juga yang namanya soal evaluasi tentunya akan terlalu berat Bapak Ibu. Jadi saya sengaja memisahkan antara materi dengan bahan evaluasi atau uji kompetensi. Nah, inilah sekedar yang namanya materi yang kita susun berdasarkan multimedia berbasis PowerPoint. Mohon maaf, dengan pertimbangan ukuran file, maka untuk soal evaluasi terpisah pada filenya tersendiri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, itulah presentasi tentang sedikit tentang multimedia yang sudah saya buat. Nah, apabila salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan menyempatkan waktu untuk melihat presentasi ini. Dengan segala hormat, saya Husni Faizin. Sampai berjumpa pada multimedia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.